Baik. Oke, teman-teman semua, seperti janji kita tadi, Mas Ganjar ada di tengah-tengah kita, dan energi kita tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Sekali lagi kita suara tepuk tangan buat Mas Ganjar. Mohon bendera sekali lagi, boleh digulung lagi teman-teman, turunkan dulu benderanya. Tolong teman-teman, mas-mas, mbak-mbak. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah menunggu. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf karena tadi dari Medan kita harus atur dan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kawan-kawan menunggu semuanya. Ada selenggernya di sini. Selenggernya masih mau nunggu nggak? Yang bergerak. Ya, sabar. Ya, sabar. Masih ada yang mau nunggu seleng? Dia tadi 10 menit di belakang saya, karena tadi saya pikir dari Medan dia akan terbang duluan. Tapi terima kasih teman-teman sudah menunggu semuanya. Ya, salaman dulu. Sambil saya narik napas dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, buat saya Jogja selalu istimewa. Sekian tahun yang lalu saya punya pengalaman tentang Jogja. Ketika hampir belasan tahun undang-undang keistimewaan tidak pernah selesai. Rasanya memang menunggu kawan-kawan yang punya komitmen. Saya diberikan amanah sebagai ketua panja dan kita bisa menyelesaikan keistimewaan Jogja. Maka hari ini saya melihat warga Jogja termasuk dari sekitarnya yang hari ini berkumpul di Kulon Progo di Wates, panjenengan semuanya istimewa. Banyak orang datang ke Jogja selalu belajar keistimewaannya, keramah tamahannya, kebudayaannya, keseniannya, sopan santun dan unggah-ungguhnya. Jogja selalu memberikan contoh yang baik agar adab etika selalu menjadi pegangan kita semuanya. Maka banyak sekali warga dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, belahan dunia datang ke Jogja untuk belajar. Salah satunya adalah saya. Saya belajar bagaimana hidup di Jogja sejak SMA, kuliah di sini, bertemu dengan masyarakat, ngobrol dengan mereka, dan kita diajari soal unggah-ungguh toto kromo. Dan tentu saja itulah yang hari ini penting, bahwa pendidikan tidak hanya soal pinter-pinteran toktil, tapi pendidikan itu juga mengajarkan kita unggah-ungguh adab dan etika. Itulah sebenarnya karakter yang diwujudkan sehingga banyak orang datang ke Jogja ini. Sungguh sekali lagi istimewa. Maka Bapak Ibu sekalian, saya dan Pak Mahfud dari ini berbagi tempat. Kita berada di banyak titik untuk melihat dari ujung-ujung Indonesia. Kemarin kita melihat di NTT, kemarin kami melihat suasana yang jauh sekali, bahkan penerbangan ke sana pun sangat bergantung pada cuaca. Hampir-hampir kami gagal.
tapi masyarakat menunggu luar biasa seperti hari ini. Boleh nggak ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan apa sih yang diharapkan dari pemilu hari ini? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Saya mau coba dari ibu-ibu dulu atau perempuan dulu. Ada yang ingin menyampaikan? Ada? Oke. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilpres ini? Sekolah gratis, Pak. Sekolah gratis. Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili. Oh, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sabar toh, sing tak tekan iki Bu Lili iki loh. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Bukan menentukan masa depan anak, Pak. Pendidikan menentukan masa depan anak. Itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Dan yang di sana, Bu, teman-teman seperjuangan kami. Ada dari caleg, DPR RI, DPRD Provinsi, dari partai-partai yang ini berkumpul semuanya, PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo komplit, dan para relawan. Kita minta tepuk tangan dengannya. Ada juga, ada budayawan di sini. Mas Butet, nggak jadi. Aja. Mas Butet, seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya di-review. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebeli. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi Kowe lo saya ngomong. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu. Waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya, membantu orang tuanya, karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur. Ini ada anak yang menyampaikan ke saya harus minta maaf karena saya tidak punya penterjemah. Ini kelompok tuli, saya mau sapa dulu. Ya. Aduh, terima kasih. Ya.
Ya. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian, karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal, anak-anak sering tertinggal, lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas. Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Bapak Ibu teman-teman, saya tidak akan berbincang panjang lebar. Dan tentu saja semua mimpi itu insya Allah saya dan Pak Mahfud mencoba membangun komitmen. Kita mendengarkan masyarakat sipil, mendengarkan panjenengan semuanya, agar bisa memberikan catatan-catatan yang kelak kemudian hari ini akan bisa memperbaiki nasib kita semuanya. Terima kasih atas dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya, agar pemilu di 14 Februari Anda punya pikiran, punya perasaan, punya referensi untuk memilih. Pertanyaannya, mau milih nomor berapa? Kok saya ngomong yang pitulas, kok saya pengen mendengar, mau pilih nomor berapa? Saya pengen lihat tangan tiganya ke atas, pilih nomor berapa? Terima